Ini yang ketiga minggu ini. Apa perempuan-perempuan ini sudah gila? Kalau main-main sampai mati, ya mati saja. Bukankah aku di rumah? Kenapa aku di sini? Tong sampah. Aku tidak mau masuk tong sampah. Kakak, tolong aku. Aku tidak tahu siapa yang memasukkanku ke dalam tong sampah. Kamu yang memasukkanku ke dalam tong sampah. Xiao Yuer. Kakak melakukan ini karena tidak ada pilihan. Shen Wang akan mengambil alih grup Shen. Begitu dia naik, kita yang dari garis samping tidak akan dapat apa-apa. Aku hanya ingin kamu memanjakannya. Ambil beberapa foto tidak senonoh, kamu tidak mau. Tetangla. Jangan mendekat, apa yang kamu mau? Aku hanya ingin kamu setuju dengan hal ini. Kalau kamu tidak mau, aku hanya bisa membuatmu merasakannya lebih awal. Song Yuhuai. Hanya karena aku tidak mau memanjakan pria lain. Kamu membuat pengemis menghancurkan aku. Apa yang kalian mau? Jangan mendekat. Tong! Jangan sentuh aku. Tong! Lepaskan aku. Apa kamu baik-baik saja? Pergi. Kamu pergi dari sini. Jiang Xiyu. Kakak melakukan ini hanya untuk membuatmu setuju dengan hal ini. Kamu sekarang seperti ini, sama sekali tidak perlu. Song Yuhuai, aku benar-benar buta. Sampai jatuh cinta pada binatang seperti kamu yang tidak memilih cara. Perempuan ini tidak takut mati. Kalau begitu, Song Yuhuai sangat ingin memberikanku pada Shen Wang. Bagaimana aku bisa mengecewakan harapannya? Aku tidak hanya akan memanjakannya. Aku juga akan menjadi ipar Song Yuhuai. Membuat Song Yuhuai kehilangan segalanya. Selamat malam, Profesor Shen Wang. Jiang Xiu dari kelas 2 jurusan keuangan. Sudah tahun keempat, tidak mempersiapkan tesis besok. Malam-malam keluar ngapain? Kabarnya Shen Wang tidak dekat dengan perempuan. Aku harus tidur dengannya sebelum rapat pemegang saham seminggu lagi. Tidur dengannya. Datang untuk tidur denganmu. Siswa Jiang Xiu. Cara kamu memfitnah tidak terlalu bagus, katakan. Berapa uang yang kamu mau? Gratis, saya hanya ingin Profesor Shen. Kamu. Apakah kamu menganggap saya bodoh? Sudah selesai. Sekarang, bisakah kita berbicara dengan baik, Profesor Shen? Shen. Takut. Siswa Jiang sangat cantik. Jika saya membuatmu menjadi spesimen, apakah ini akan membuat semuanya terlihat lebih baik? Matanya sangat cerah.
Tulang selangkanya sangat sempurna. Tangannya cantik, kakinya juga bagus. Profesor Shen, kamu tidak perlu menakut-nakuti saya dengan ini, saya bahkan tidak takut mati. Bagaimana mungkin saya takut dengan ini? Saya sangat penasaran. Berdasarkan apa kamu begitu berani? Karena kamu adalah adik angkat anak haram ayah saya. Sekarang malah datang menggoda paman kecilnya secara resmi. Bagaimana kamu tahu? Keluarga Song hanya cabang dari keluarga Shen. Sekarang kamu datang menggoda saya. Apakah ini perintah Song Yuhuai? Untuk rapat pemegang saham seminggu lagi. Kamu. Song Yuhuai, si anak haram. Sekarang sudah tidak sabar, saya tidak mengganggunya. Tapi dia berulang kali mengganggu saya. Sekarang malah mengirim kamu untuk menggoda saya. Benar-benar menganggap saya bodoh. Dia bahkan tahu semua ini, memang, saya tidak salah lihat. Shen Wang adalah pisau paling tajam untuk Song Yuhuai. Kami sama-sama gila. Saya beri kamu 10 detik untuk pergi dari sini. Jika saya menemukan kamu, akan saya jadikan spesimen manusia pertama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Paman kecil. Kamu bilang akan menjadikan saya spesimen manusia. Saya lihat kamu juga sangat bersemangat. Saya lihat kamu juga sangat bersemangat. Jiang Ziyu. Untuk Song Yuhuai, kamu masih bisa melakukan ini. Orang gila jatuh cinta dengan orang gila. Bukankah itu pasangan yang sempurna? Saya datang menggoda paman kecil. Adalah keputusan saya sendiri. Song Yuhuai dia masih belum bisa memaksaku. Jiang Ziyu. Aku tidak peduli apa tujuanmu. Lebih baik kamu simpan pikiran kecilmu itu. Paman kecil. Aku cukup menyukai perasaan tadi. Tidak lanjutkan? Kembalikan padaku, itu yang aku temukan. Kamu hanya anak yatim piatu. Kamu hanya ikan busuk yatim piatu, ya, ikan busuk. Ikan busuk, berhenti. Aku salah, jangan pukul aku. Mau ikut aku pergi dari sini? Kakak, nilai ujian nasional sudah keluar. Aku juara ujian nasional. Selamat ya Xiaoyuer. Kakak, kamu pernah janji padaku, setelah ujian nasional selesai, akan memenuhi satu keinginanku. Katakan saja, kalau bisa, kakak akan memenuhinya. Sebenarnya, aku suka. Xiaoyuer, kakak sedang sibuk belakangan ini. Ini ada kartu, kamu ambil dulu, belanjalah sesukamu. Kakak, kalau kamu benar-benar tidak tahu aku menyukaimu, kenapa? Aku terus-terusan mengungkapkan perasaanku. Kamu selalu bisa menolakku dengan tepat. Song Yuhuai, bagimu, aku hanya sesuatu yang kamu ambil dari tempat sampah. Kamu pergi menemui Shen Wang, bagaimana keadaannya? Xiaoyuer, kamu harus menyelesaikannya sebelum rapat pemegang saham seminggu lagi. Kalau tidak, kakak tidak akan punya kesempatan lagi. Kakak tahu dia orang gila. Dia orang gila. Tapi sekarang, aku lebih gila darinya. Xiaoyuer, kamu sedang apa? Jiang Ziyu. Kamu sedang bermain api.
Xiao Yuer, siapa di sampingmu? Kamu sedang apa sebenarnya? Kakak, kamu menyuruhku menggoda siapa? Kamu tidak tahu? Sedangkan apa yang kami lakukan? Kamu tidak bisa mendengarnya. Xiao Yuer, Dengge Kakak. Kakak hanya menyuruhmu untuk mengambil beberapa foto tidak senonoh. Bukan menyuruhmu tidur dengannya atau menikahinya. Jangan sampai kamu terjebak. Sekarang mengatakan ini, apakah sudah terlambat? Bukankah dulu? Kamu menyuruhku menggoda paman kecilmu, wajahmu yang seperti itu. Jiang Shiyu. Ini sikap apa berbicara padaku seperti ini? Kakak jangan marah, aku justru merasa paman kecil cukup menarik. Menjadi istri dari kakak ipar sepertinya juga tidak buruk. Jiang Xiu. Jika kamu terus bicara gila, aku akan memotong lidahmu. Dan merendamnya dalam toples. Aku perintahkan kamu untuk berhenti sekarang juga. Meskipun kamu melakukan ini, aku tetap tidak akan menyukaimu. Ternyata kamu tahu aku menyukaimu. Paman kecil, mau tidak? Main yang lebih seru. Jiang Xiu. Kamu benar-benar gila. Ya, paman kecil tidak suka. Jiang Xiu, berhenti sekarang juga. Pulang sekarang. Kakak, kamu yang menyuruhku merayu paman kecil. Bagaimana bisa berhenti sekarang? Aku terhadap paman kecil sangat puas. Jiang Shiyu, Jiang Shiyu. Sekarang juga, pesan tiket pulang ke negara asal. Jiang Shiyu. Kamu adalah hasil didikanku. Seumur hidup kamu hanya milikku. Jiang Xiu. Kalian berdua bersekongkol untuk mempermainkanku, ya? Tidak ada satupun kata yang jujur. Sekarang aku ingin melihat hatimu. Mengeluarkannya untuk melihat. Apakah benar atau tidak? Baiklah. Kalau begitu lihatlah baik-baik. Masih mau lanjut, paman kecil? Kalau paman kecil suka, maka cubit lagi 2 kali. Dulu di sekolah terlihat seperti anak baik-baik. Kenapa sekarang jadi gila seperti ini? Paman kecil. Tidak suka? Drama sudah selesai, kamu bisa pergi. Paman kecil kejam sekali, baru saja menciumku. Langsung menyuruhku pergi. Besok pagi masih ada kuliahku, kalau tidak mau lulus terlambat. Aku sarankan jangan terlambat. Baiklah. Kalau begitu paman kecil malam ini, jangan terlalu merindukanku. Shen Wang benar-benar gila. Tapi aku ingin melihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Lagi-lagi wanita yang tidak tahu diri. Kakak Shen Wang. Hanya milikku? Apa ini? Jiang Xiu, kamu masih muda tapi tidak belajar yang baik. Bahkan sudah belajar mencuri pria. Guru. Jiang Xiu bersama siapa? Ini sebenarnya urusan pribadinya, tapi dia sengaja membuat orang lain mengambil foto ini, dan dia bahkan perwakilan OSIS. Jika foto-foto ini tersebar, reputasi sekolah kita akan hancur. Ternyata Shen Jiaro. Aku ingat dia adalah adik angkat Shen Wang. Ternyata rumor itu benar. Dia memang tidak biasa terhadap Shen Wang. Sepertinya semakin menarik.
Jangan bicara seperti itu. Mungkin Jiang Xiu, kondisi keluarganya terlalu buruk. Sementara terbutakan oleh uang. Dia pasti tidak sengaja, kan? Foto-foto ini bertebaran di sekolah. Jangan gesi jenius. Bermain dengan kostum seragam, ya? Ini sama sekali tidak terlihat dipaksa, sungguh tak terduga. Siswa berprestasi di sekolah ini, ternyata seperti ini di belakang layar. Kamu tahu apa? Ini namanya kontras, gadis baik-baik di sekolah. Tidak menghalanginya untuk bermain di luar sekolah. Entah aku punya kesempatan atau tidak. Rencana Shen Jiaro. Tepat menjadi tangga untukku menggoda Shen Wang. Pria di foto ini tampan, berbadan bagus, dan kaya. Aku tidak menggoda dia. Apa aku harus menggoda kamu? Zhang Ziyu. Aku bisa memahamimu, iri dengan kondisi teman-temanmu. Tapi kamu tidak boleh merendahkan dirimu seperti ini. Aku bisa menggoda pria berkualitas seperti ini. Itu keahlianku. Jika itu kamu, mungkin meski telanjang di depannya, dia tidak akan melirikmu. Kamu. Jiang Xiu, kamu mencuri pria tidak merasa malu, malah bangga. Guru. Orang seperti Jiang Xiu yang tidak bermoral harus dikeluarkan. Kamu telah mempermalukan sekolah. Jiang Xiu, kamu pintar bicara. Lalu, kamu berani menggoda Shen Wang? Aku akan membuatmu hilang selamanya. Orang di foto itu adalah aku. Profesor Shen. Orangnya aku bawa pergi. Tapi Profesor Shen mau bawa adikku kemana? Baliknya cepat sekali. Bagus, nggak sia-sia semalam. Berusaha keras menggoda Shen Wang. Ini bukan pemegang saham sekolah, Song. Dia ternyata kakaknya Jiang Xiu. Tapi yang satu ini marga Song, yang satu lagi marga Jiang. Gimana mereka bisa jadi satu keluarga? Mungkin sama seperti Shen Jiaro. Juga diadopsi. Jiang Xiu ini memang punya trik. Pemegang saham Song dan Profesor Shen ternyata berantem karena dia. Sudahlah, semuanya bubar. Kembali ke kelas. Sudahlah, semuanya bubar, kembali ke kelas. Bagaimana dengan Jiang Xiu? Pergi, jangan buat aku mengulanginya. Terima kasih, paman kecil, sudah membantu adikku. Tapi urusan ini akan ku selesaikan sendiri. Nggak perlu paman kecil repot-repot. Xiao Yuer, ikut aku pulang, ayo. Jiang Ziyu mau pulang gak? Kamu sudah tanya pendapatnya? Dia adikku, pasti akan ikut aku. Benarkan, Xiao Yuer? Lepaskan. Dengar nggak, paman kecil? Lepaskan. Yang aku maksud itu kamu, Song Yu Huai. Paman kecil, ayo kita pulang. Jiang Ziyu, aku nggak punya waktu. Buat ikut main drama kalian berdua. Shen Wang. Jangan pikir bisa pakai trik ini, kamu nggak serius berpikir. Dia suka sama kamu kan? Aku kasih tahu. Dia mendekati kamu karena aku. Dia tinya. Kamu cuma alat buat menyenangkan aku. Maksud kamu, Jiang Ziyu itu mata-mata yang aku titipkan di sampingmu? Tentu, dia suka sama aku, buat aku dia bisa lakukan apa saja. Begitu aku ambil alih Shen Group, kamu nggak berguna lagi. Dia akan langsung buang kamu. Benarkah? Iya, dia aku besarkan, dia nggak buat aku. Masa buat kamu, paman kecil? Yang baru kenal 1-2 hari ini? Jiang Ziyu, bukannya katanya mau jadi bibi kecilnya Song Yu Huai? Sekarang di depannya, ulangi apa yang kamu lakukan padaku kemarin. Biarkan dia melihat dengan jelas, untuk siapa sebenarnya kamu melakukan ini. Baiklah. Kamu. Paman kecil, apakah kamu puas dengan caraku menggoda kamu? Song Yu Huai, kalau belum jelas, aku tidak keberatan untuk mengulanginya. Jiang Xiu, apa yang kamu lakukan? Lalu, kakak, apa yang kamu lakukan? Sekarang, bukankah aku sedang melakukan apa yang kakak inginkan, yaitu menggoda paman kecil? Kenapa malah kamu yang tidak senang?
Aku tahu. Kamu sengaja membuatku marah, supaya aku cemburu. Baiklah, Ok. Kamu berhasil. Ayo, sekarang ikut aku pulang. Song Yuhuai, jangan terlalu percaya diri. Dengarkan baik-baik, tujuanku bukan untuk membuatmu cemburu, tapi untuk menjadi istri paman kecilmu, membuatmu kehilangan segalanya. Paman kecil, ayo kita pulang. Katanya mau menggoda aku, tapi malah menggunakan aku untuk memprovokasi Song Yuhuai. Main mata, memanipulasi perasaan orang, kamu pikir aku bodoh? Aku jelas-jelas menganggap paman kecil sebagai orang yang aku cintai. Kamu tahu, yang aku suka adalah kamu. Balas dendam pada Song Yuhuai, itu hanya bonus. Lagi pula, balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan hati. Balas dendam sambil lalu. Menurutku kamu hanya memanfaatkan aku untuk menyerang Song Yuhuai saja. Hati kamu benar-benar kejam. Kita berdua, kejam melawan kejam, bukankah kita pasangan yang cocok? Dia adalah kakak yang membesarkanmu sejak kecil. Tapi dia bukan kakak kandung. Lagi pula, Song Yuhuai, mana ada yang sebaik kakak kekasihmu ini? Dia hanya menganggap aku sebagai alat. Aku tidak tertarik dengan urusan balas dendammu pada Song Yuhuai. Kamu bisa pergi. Jiang Xiu, kamu di mana? Jiang Xiu, kamu semakin tidak terkendali. Turun. Ternyata mengejar juga. Paman kecil, ini baru tidak terkendali, aku. Masih ada yang lebih tidak terkendali lagi. Suasana yang bagus ini, kamu malah mengatakan hal-hal yang membuatku kecewa. Biarkan aku yang melakukannya. Kenapa kamu menggigitku? Seperti anjing. Tebakanmu benar, aku belajar darimu. Tak kusangka, paman kecil suka permainan khusus seperti ini. Tidak sebanding denganmu, yang suka bermain di parkiran bawah tanah. Bahkan mengajak orang lain untuk menonton. Kalau begitu, paman kecil, maukah kamu memberiku status resmi? Agar aku bisa merasa sah. Paman kecil. Maukah kamu bersama denganku? Kamu demi Song Yuhuai bisa melakukan hal seperti ini. Paman kecil, sudah berapa kali aku bilang, menggoda kamu adalah keputusanku sendiri, tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya paman kecil yang tega seperti ini. Kita sudah sampai sejauh ini, tapi kamu tetap tidak bergeming. Song Yuhuai ada di luar. Aku tidak percaya ini kebetulan. Shen Wang, aku bilang, kita semua gila, pasangan yang ditakdirkan. Baiklah. Shen Wang. Shen Wang. Shen Wang. Film kaca mobil satu arah. Tidak bisa melihat wajah. Buka pintu. Shen Wang. Shen Wang, buka pintu. Kembalikan Jiang Xiu padaku.
sepertinya paman kecil, juga benci Song Yuhuai. Kalau tidak mungkin begitu kooperatif denganku. Jadi, Pacarku. Pernah dengar tentang melatih anjing? lanjutkan. Bagi Song Yuhuai, aku telah mengkhianatinya. Dan berpaling padamu. Kamu bilang, apa yang paling ingin dia lihat? Yang paling ingin dia lihat adalah aku dibuang, lalu seperti anjing terlantar. Kembali padanya, untuk membuktikan. Dialah orang yang paling baik padaku di dunia ini. Agar dia bisa lebih mudah mengendalikanku. Katakan, apa yang kamu inginkan? Bagaimana aku harus membantu? Tentu saja, biarkan dia melihat apa yang dia inginkan. Lalu biarkan dia terbangun dari mimpinya. Bagi Song Yuhuai, ini adalah hukuman yang menyakitkan hati. Bagi kita, ini main-main dengan anjing, jadi sekarang kita harus tanya pacar. Apakah dia butuh seorang tunangan? Dulu butuh. Sekarang, tidak butuh. Jiang Xiu ini berani mengkhianati aku. Shen Bang, pewaris grup Shen, akan mewarisi grup Shen dalam rapat pemegang saham seminggu lagi. Dan mengumumkan bahwa dia akan segera menikah. Akan segera mengadakan pesta pertunangan dan mengumumkan identitasnya. Jiang Xiu. Oh Jiang Xiu. Kamu mengkhianati aku demi Shen Wang. Tapi tidak menyangka orang lain sudah punya tunangan. Sama sekali tidak menganggapmu, kamu tetap harus kembali ke sisiku dengan patuh. Akan segera mengadakan pesta pertunangan dan mengumumkan identitasnya. Tunangan. Bagaimana mungkin Shen Wang punya tunangan? Jiang Xiu. Apakah itu kamu? Benarkah tidak mau ikut aku ke sana? Bermain peran sampai tuntas, kalau tidak bagaimana bisa membuat satu-satunya penonton percaya. Kalau begitu aku pergi. Baik. Sampai jumpa nanti. Tunangan. Shen Wang punya tunangan, tidak mau kamu lagi. Kamu di sini mengintai dan menungguku ya. Dia punya tunangan bagaimana lagi? Justru kamu, awalnya kamu yang menyuruhku menggoda dia. Sekarang malah berharap aku gagal, sungguh menjijikan. Seberapa keras kamu berbicara, tidak akan mengubah fakta bahwa Shen Wang tidak mau kamu lagi. Setelah Shen Wang bertunangan hari ini, kamu hanya bisa kembali ke sisiku dengan patuh. Kamu bermimpi. Bahkan jika aku kembali lagi, mengambil roti dari tempat sampah. Aku tidak ingin punya hubungan sedikit pun denganmu. Song Yuhuai, lepaskan aku. Xiao Yuer. Kenapa masih marah-marah? Harus ada batasnya kan? Sudah berapa lama sejak kembali dari tempat sampah? Kamu bilang ini marah-marah. Bukankah begitu? Shen Wang tidak mau kamu lagi. Asal kamu patuh, kakak masih akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu bilang memperlakukanku dengan baik. Adalah menganggapku seperti barang dan memberikanku kepada orang lain. Aku tidak setuju. Biarkan sekelompok pengemis itu menghinaku ya. Bukannya karena kamu kurang nurut. Aku yang bawa kamu ke keluarga Song, udah baik banget ke kamu. Nggak mau bantu aku aja? Xiao Yuer. Bukannya kamu dari dulu suka sama kakak? Kalau kakak udah dapat Shen Group, kita berdua nikah, gimana? Dulu aku kira kamu cuma bajingan yang menghalalkan segala cara.
Sekarang malah lebih parah dari bajingan. Jiang Ziyu, kamu. Aku mau lihat hari ini, kamu bakal mempermalukan diri di pesta tunangan kayak gimana. Ujung-ujungnya kamu pasti balik ke aku. Jiang Ziyu, tunangan kakakku. Imeng kamu? Awalnya cuma mau manfaatin kesempatan buat mempermalukan Song Yuhuai. Lupa kalau ada Shen Jiaro. Sekalian aja diselesaikan. Emang iya kenapa? Bukan kenapa. Ada urusan sama kamu? Maksud kamu apa? Artinya ya begitu. Kamu ingat ya? Tunangan Shen Wang mustahil kamu. Bahkan kalau dia udah bertunangan, kamu nggak bakal jadi orang itu. Kamu cuma bisa jadi adiknya doang. Jiang Ziyu, dasar perempuan. Aku ingetin ya, aku nggak peduli kamu emang atau bukan. Tunangan kakak Shen Wang. Selama ada aku, kamu jangan mimpi masuk keluarga Shen. Itu Direktur Song dari Shen Group. Katanya Jiang Ziyu itu adik angkat Direktur Song. Barusan Jiang Ziyu hampir aja dipukul. Pasti dia mau bantu Jiang Ziyu. Adiknya Shen Wang kasihan deh. Pemegang saham Song, kamu datang buat bantu adik baikmu ini ya? Dibuang sama Shen Wang, musuhnya di mana-mana. Kalau kamu mau merengek ke aku masih bisa pertimbangin bantu kamu. Loh, tadi makan roti kebanyakan ya, sampai urusin urusan orang? Berani banget kamu. Nona Shen, tentu saja bukan. Mana mungkin aku punya adik yang tahu dia pelakor masih mau aja. Jiang Ziyu, hari ini datang ke pesta tunangan orang. Mau pamer dan sombong di depan yang punya hajat? Kamu tahu kakakku punya tunangan, masih aja merayu dia. Dasar bego. Jiang Ziyu, berani-beraninya kamu pukul aku. Dasar gila. Satpam, tangkep perempuan ini buat aku. Nggak usah kalian urus. Aku bisa pergi sendiri. Sudah kusuruh pergi, masih pura-pura suci. Jiang Ziyu, lihat bagaimana aku menghajar kamu. Kamu mau menghajar siapa? Kakak, akhirnya kamu datang. Muka kamu dipukul siapa? Profesor Shen. Semua itu karena Jiang Ziyu. Dia dengar kamu mau bertunangan, jadi dia datang ke sini untuk mengacau. Dia juga memukul kakak Jiaro. Kakak. Jiang Ziyu itu tahu kalau kamu sudah punya tunangan, tapi masih menggoda kamu. Dia tahu kamu punya tunangan, tapi masih menggoda kamu. Aku cuma ingin membela kakak ipar, tapi tidak menyangka. Dia malah memukulku. Dia di mana? Aku sudah membantu kakak menyuruhnya pergi. Kalau kakak masih merasa tidak puas, aku akan segera menyuruh orang menangkapnya dan membiarkan kakak menghajarnya di sini. Ini semua salahku, aku kurang tegas. Hingga membuatnya menjadi seperti ini. Pak Song juga susah. Keluarga Song memang sudah tidak seperti dulu. Jiang Ziyu masih membuat masalah besar seperti ini. Kakak Jiaro kita lebih mengerti situasi. Dia cuma disuruh pergi setelah dipukul. Kalau aku, pasti sudah menamparnya beberapa kali. Lihat ekspresi ketua Shen, dia hampir marah. Jiang Ziyu sudah mengacaukan pesta tunangan Profesor Shen, mana mungkin tidak marah. Profesor Shen, kami akan segera membantu kamu menangkap Jiang Ziyu dan menghajarnya dengan keras. Tidak perlu menangkapku. Jiang Ziyu malah kembali dengan memakai gaun pengantin. Dia secara terang-terangan merebut tunangan Profesor Shen, berani sekali. Jiang Ziyu, aku belum cari kamu, kamu malah berani kembali dan memakai baju seperti ini. Kenapa tidak berani?
Selain itu, apa masalahnya aku memakai baju seperti ini? Hari ini kan hari besar tunangan kakakku. Kamu yang tidak pantas muncul, malah memakai gaun pengantin. Kamu pikir kamu istriza? Ini bukan pesta tunanganmu, aku pakai apa tidak ada hubungannya. Ada hubungannya dengan kamu? Kamu. Ataukah gaun pengantin ini yang ingin kamu kenakan, tapi tidak punya hak untuk memakainya? Jadi kamu tidak tahan melihat orang lain memakainya? Jiang Ziyu, jangan mengalihkan topik pembicaraan. Hari ini aku akan membereskanmu. Lepaskan gaun pengantin dari tubuhnya. Siapa yang berani menyentuh tunanganku? Kakak, apa yang kamu katakan? Siapa yang memukulmu? Kakak, aku juga baru saja dipukul. Kenapa kamu hanya peduli padanya? Kamu yang memukul tunanganku. Tidak mungkin. Dengan alasan apa dia bisa menjadi tunanganmu? Kakak, Jiang Ziyu, dia hanya seorang anak yatim yang tumbuh di tempat sampah. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Shen Jiaro. Sebelumnya aku menganggapmu sebagai adikku, jadi aku tidak menyentuhmu. Kamu semakin lancang, berani ikut campur urusanku. Kakak, kamu sampai memukulku demi dia? Aku tidak pernah punya batasan untuk tidak memukul wanita. Batasan satu-satunyaku hanya Jiang Ziyu. Aku sarankan kamu jangan menguji kesabaranku. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengusirmu dari keluarga Shen. Kamu adalah putri keluarga Chen, kan, Profesor Shen? Aku kasih waktu 1 hari untuk kalian meninggalkan kota Jiang. Kalau tidak, keluarga Chenmu akan menunggu kebangkrutan. Ini adalah anak buahmu, selesaikan sendiri. Jangan muncul di hadapanku dan Jiang Ziyu. Pergi. Acara pertunangan sudah dimulai, ayo pergi. Tunggu. Apa yang ingin kamu lakukan? Shen Wang. Jiang Ziyu adalah anak asuhanku. Dia seharusnya bersamaku, memanggilmu paman kecil. Dia adalah keponakanmu, kamu sampai tidak peduli. Kehormatan keluarga Song dan Shen? Kamu benar-benar ingin menikahi keponakanmu sendiri? Kehormatan itu berharga berapa? Kekuasaan keluarga Shen sangat besar, siapapun yang menikah ke keluarga Shen akan mendapatkan kemewahan seumur hidup. Bukankah ini niatmu untuk membuatku menggoda Shen Wang? Jiang Ziyu, apa yang kamu omongkan? Aku mengada-ada, Song Yu Huai. Kenapa dulu aku tidak menyadari kalau kamu begitu munafik? Bukankah kamu yang memaksa aku untuk menggoda Shen Wang? Kenapa aku berhasil menggoda dia, malah kamu tidak senang? Bahkan kamu menggunakan hubungan paman dan keponakan untuk menekan kami. Kamu. Song Yu Huai, apakah kamu sekarang sangat sedih? Tidak melihat aku dibuang oleh Shen Wang. Dan tidak seperti anjing yang terlunta-lunta. Kembali mencarimu. Aku mengerti. Kamu sebelumnya hanya berpura-pura bermain dengan aku, ya? Baru tahu? Aku memang mempermainkanmu. Kenapa? Paman kecil. Sudah kubilang, mengajak anjing jalan-jalan itu paling seru. Jiang Ziyu, lihat bagaimana aku menghukummu. Begini caramu memperlakukan calon bibi kecilmu? Kakak Yu Huai. Apakah kamu tahu? Wajahmu yang marah sekarang sangat mirip dengan seekor binatang. Seekor yang sangat kesal. Anjing liar. Paman kecil, ayo kita pergi. Jangan sampai kita terlambat untuk acara pertunangan kita. Song Yu Huai, coba rasakan balas dendam yang aku kembalikan padamu. Kamu memang cukup hebat. Aku hanya sebentar tidak mengawasimu. Kamu sudah berkelahi dengan Shen Jiaro. Tenang saja, dia lebih parah daripada aku. Lagi pula, bukankah kamu yang akan membalas dendam untukku? Tunggu saja.
Kalau sudah merasakan sakit, lain kali jangan sembrono. Ambil sendiri. Mengerti. Lain kali tidak akan lagi. Marah. Jangan marah, lihat, aku sudah terluka. Maafkan aku kali ini, ya? Jiangxiu. Kita sudah bertunangan, kamu adalah milikku. Bahkan jika kamu ingin membalas dendam pada Song Yuhuai, pastikan dirimu tidak terluka. Jika sebelumnya, mendekati Shen Wang adalah untuk membalas dendam pada Song Yuhuai, maka sekarang, karena dia adalah Shen Wang. Terima kasih, paman kecil. Barusan, kamu memanggilku apa? Paman kecil. Kamu ulangi lagi. Kamu panggil aku apa? Paman kecil. Kamu panggil Song Yuhuai jadi kakak Yuhuai. Panggil aku jadi paman kecil. Kenapa? Aku tua ya? Aku bilang kenapa sepanjang jalan cemberut, ternyata cemburu. Kalau tidak, panggil apa? Shen Wang. Atau Profesor Shen. Si gila kecil yang pintar. Kenapa jadi si bodoh kecil? Kalau tidak, panggil apa? Panggil pacar atau panggil suami. Tapi, aku masih merasa panggil paman kecil lebih baik. Seru. Lagi pula, kalian pria kan suka yang ada nuansa terlarangnya. Ulangi lagi. Suami. Kalau panggilan seperti ini, boleh tidak? Minta status darimu. Sudahlah. Aku mandi dulu. Besok kita langsung urus surat nikah, ya? Shen Wang, sudah janji tidak boleh ingkar. Kalau tidak, aku akan mengakhiri hidup bersamamu. Kebetulan. Aku juga. Orang gila seharusnya bersama orang gila. Kamu pulang ke kantor dulu, hari ini kan rapat pemegang saham. Mengikuti sifat Song Yuhuai. Dia pasti tidak akan diam saja, kamu jangan sampai lengah. Kamu. Sebagai istri sahmu, tentu aku tidak boleh absen. Acara penting seperti ini. Tunggu aku dapat ijazah, aku akan menemuimu. Baik. Pertunjukan bagus ini, aku tidak akan melewatkannya. Pergi.
Pas sampai saat rapat pemegang saham. Tidak ada orang. Aku salah jalan. Kenapa tidak angkat telepon? Apa rapat pemegang saham pindah tempat? Halo, aku mau tanya. Hari ini kan rapat pemegang saham Shen, ya? Kenapa tidak ada orang sama sekali? Bos Shen hari ini tidak datang, tidak bisa dihubungi juga. Rapat pemegang saham dibatalkan. Shen Wang sangat peduli. Rapat umum pemegang saham kali ini juga tidak pernah terlambat. Masa mungkin tidak datang? Jangan-jangan ada apa-apa. Bantu aku selidiki sesuatu. Song Yuhuai. Memang benar kau. Shen Wang, kau ini kapanpun juga. Selalu tampang tenang kayak udah tahu bakal terjadi. Tahu nggak, yang paling gue benci dari lu itu? Sikap santai kayak, nothing happened Genie. Mau apa kau? Mau apa? Hari ini kan rapat umum pemegang saham grup Shen. Karena keabsenanmu, rapatnya dibatalkan. Sebagai penerus grup Shen, bolos rapat umum pemegang saham. Kau mau bikin aku kehilangan hak waris. Lumayan juga otakmu. Tapi gue nggak nyangka, para tua-tua ini mau kasih kau kesempatan lagi. Hanya karena aku anak haram yang memalukan. Walaupun kesalahanmu sebanyak apapun, grup Shen tetap nggak bakal jatuh ke tanganku, masa iya? Karena anak haram, semuanya salahku. Terus, Jadi, aku punya cara yang lebih baik. Santai Ayah. Besok, berita tentangmu yang bolos rapat umum pemegang saham. Karena main perempuan. Akan tersebar ke seluruh kota. Coba bilang. Nanti para tua-tua itu. Masa bakal toleransi sama kamu? Layani baik-baik. Tuan Shen, biar kami layani kamu baik-baik. pergi sana. Bunuh orang. Cuma trik receh kayak gini. Masa bisa ngejebak gue? Kira nangkal lu, gue nggak siap cadangan? Ayo sini. Serbu. Memang anaknya Song Jiankuo. Sekarang kamu juga sama. Ngorbanin Jiang Ziyu demi uang. Dia kan gue yang besarin, wajar dia bantu gue. Masa grup segede ini harus andal cewek? Kamu sama bapakmu, sama-sama jijiknya. Gak bisa menang fair, main belakang. Awalnya cuma mau rusak reputasimu. Ini. Semua ini karena kamu memaksaku. Setelah kamu mati, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan grup Shen jatuh ke tangan orang lain. Sedangkan untuk Jiang Ziyu, aku akan membuatnya berlutut memohon padaku, menjadi budakku. Madala Cow. Jiang Ziyu. Kamu bagaimana? Luka di mana?
Kamu sengaja kembali ke sini. Hanya untuk mati bersamaku? Apa sih mati-mati? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Lalu kenapa kamu sendirian datang bermain pahlawan? Aku kira kamu tidak ingin hidup lagi, ingin mengakhiri semuanya. Bisakah kamu tidak mengatakan kata-kata pedas saat menunjukkan perhatian padaku? Perhatian sedikit padaku tidak akan membuatmu mati. Kamu masih saja bicara omong kosong. Baiklah, aku tidak bicara lagi. Cepat tunjukkan lukamu di mana. Sudah selesai bicaramu? Kamu yang memukulnya. Ya, aku, Jiang Xiu. Hari ini adalah hari kematian Shen Wang. Kalau kamu bijak, datanglah dengan baik, aku akan melupakan masa lalu. Kamu tetap adik baikku. Kalau kamu bersikap baik, kita masih bisa bersama. Apakah aku harus berterima kasih padamu? Xiao Yuer. Sejak kecil kamu yatim piatu, kakak yang membesarkanmu. Bagaimana mungkin aku tega melihatmu menderita? Song Yuhuai, kamu benar-benar menjijikan dan munafik. Dia sudah seperti ini, kamu masih melindunginya. Aku melindungi suamiku. Ada masalah? Apa katamu? Bukannya baru bertunangan? Kok sudah menikah? Ya, jadi kamu harus memanggilku bibi kecil. Bagaimana? Terkejut? Senang? Tidak. Jiang Xiu. Aku kakakmu. Tanpa persetujuanku, kamu tidak boleh menikah dengan orang lain. Song Yuhuai, kamu yang bilang aku yatim piatu. Jadi aku dan kamu bukan satu keluarga. Aku menikah juga tidak perlu persetujuanmu. Aku menyukaimu. Kamu memperlakukanku seperti sampah, jadi aku beralih menyukai orang lain. Ayo, aku bawa kamu pulang. Baik. Jangan sentuh dia. Jiang Xiu. Karena kamu sangat melindunginya, kamu harus melihat baik-baik. Bagaimana dia akan kukalahkan? Song Yuhuai, kamu tidak boleh menyentuhnya. Tidak boleh, tenang saja. Setelah Shen Wang mati, aku akan mewarisi grup Shen. Aku akan perlahan-lahan mengajarimu, membuatmu kembali menjadi gadis kecil yang penurut. Jiang Xiu. Song Yuhuai, kamu tidak boleh menyentuhnya. Aksi. Shen Wang. Shen Wang, kamu baik-baik saja? Kamu tidak terlalu bodoh. Tahu pergi ke keluarga Shen untuk memanggil orang. Untuk menghadapi orang seperti Song Yuhuai, tentu saja harus berhati-hati. Jiang Xiu. Apa yang kamu lakukan? Jiang Xiu, apakah kamu gila? Tidak boleh menyentuh Shen Wang, tapi kamu melakukannya. Tentu saja aku akan membalasnya 2 kali lipat. Kamu. Jika ada kesempatan berikutnya, tidak hanya luka kecil seperti ini. Shen Wang. Ayo, kita pulang untuk merawat luka. Bagaimana kamu? Sangat panas. Aku akan mencari dokter. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kamu masih ada luka, jangan main-main dengan nyawamu. Tidak bisa, Song Yuhuai memberiku obat. Tidak bisa,
Tidak bisa. Bagaimana kamu bisa bangun? Punggungku sakit. Bagaimana kamu? Karena kamu mendekatiku untuk Song Yuhuai. Mengapa kamu masih berani menyelamatkanku? Kamu sudah memanggil keluarga Shen. Sebenarnya kamu tidak perlu datang. Mengapa kamu masih datang? Bagaimana menurutmu? Untuk apa aku melakukan ini? Kita baru saja menikah hari ini. Aku tidak ingin menjadi janda. Lagi pula, aku juga tidak suka orang lain mengganggu orangku. Kenapa kamu malah menangis? Apa aku salah bicara? Ayah Song Yuhuai. Dulu mengirim istrinya ke tempat tidur ayahku. Ibuku akhirnya bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ayahku juga tidak peduli padaku. Wanita-wanita sebelumnya hanya mengincar uangku. Aku hanya punya kamu satu-satunya keluarga. Orang luar hanya bilang Shen Wang itu gila. Tapi tidak menyangka ternyata semua ini yang terjadi. Membuat Shen Wang menjadi seperti sekarang. Shen Wang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku juga hanya punya kamu satu-satunya keluarga. Tuan muda, Nona Shen sudah sampai. Suruh dia masuk. Pemegang Saham Song. Kita tidak ada hubungan keluarga, malah sepertinya ada permusuhan. Untuk apa kamu mencari aku? Shen Jiarou. 8 a minute. Untuk melakukan transaksi? Pemegang Saham Song. Kita tidak ada hubungan keluarga, malah sepertinya ada permusuhan. Mau aku bantu melawan kakakku? Kamu gila ya? Kamu belum tahu. Shen Wang dan Jiang Xiu sudah menikah? Bukannya mereka baru bertunangan? Kenapa sudah menikah lagi? Menurutmu kalau Shen Wang menikah dengannya dan mewarisi grup Shen, menurutmu dia akan membiarkan adik yang mengincarnya tetap di sisinya? Pemegang saham Song sepertinya berpengalamannya, pasti dulu. Juga melakukan hal yang sama pada Jiang Xiu. Kamu tidak perlu menyerangku. Sekarang kita punya tujuan yang sama, bekerja sama. Baru bisa menang bersama. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja menjerumuskannya ke dalam lumpur. Hanya dengan begitu, dia akan menjadi milikmu.
Sarakan padamu. Bukannya kamu sedang menangani urusan perusahaan? Kenapa cepat sekali? Aku sudah bicara dengan para pemegang saham. Nanti akan ada acara tahunan perusahaan. Rapat pemegang saham akan ditunda sampai saat itu. Kenapa akhir-akhir ini kamu suka berdiri di balkon melihat pintu masuk? Menunggu seseorang? Aku ini pemarah dan suka marah-marah. Sekarang sudah membuat 2 orang marah. Seperti kata pepatah. Musuh dari musuh adalah teman. Mereka yang memiliki musuh yang sama. Apa yang akan mereka lakukan? Lihat, bicara tentang Cao Cao. Cao Cao pun datang. Pergi buka pintu, tolong sambut dia dengan baik. Setiap kali kamu bekerja, tidak memberitahuku terlebih dahulu. Dan membuatku menebak-nebak sendiri. Lagi pula dia adalah adikmu. Aku tidak bisa langsung mengatakannya, kan? Pergilah, aku mengantuk, ingin tidur sebentar. Baik, aku mengerti, pergilah. Kakak, Bukankah kamu sudah pindah? Kenapa kamu kembali? ku dengar kamu menikah dengan Jiang Xiu. Kamu juga tahu, aku dan dia sebelumnya ada sedikit kesalahpahaman. Sekarang kita sudah satu keluarga. Aku sengaja membawa hadiah untuk meminta maaf padanya. Dia ada di lantai atas. Aku akan mengurus beberapa hal, kamu silakan. Ruang belajar. Bangun. Kamu datang untuk apa? Kakak, aku menyukaimu sejak kecil. Berikan aku kesempatan. Kalau kamu takut Jiang Xiu tahu, kita juga bisa sembunyi-sembunyi. Sepertinya, aku datang di waktu yang tidak tepat. Lihat aku untuk apa? Lanjutkan saja. Profesor Shen benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai wanita. Salah sangka, aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Aku tadi di ruang belajar mengurus beberapa hal. Kalau begitu, dia yang merayumu? Lalu bagaimana? Aku dan Shenwang tumbuh besar bersama. Kalau bukan karena kamu, yang seharusnya bersamanya adalah aku. Shenjiaro, kamu diam saja. Jiang Xiu adalah wanita yang tidak tahu malu. Apa aku salah? Pukul saja, pukul saja. Nanti video ini tersebar, baru bisa membuatmu hancur. Baru bisa bersamaku. Ada yang tidak beres, lepaskan dulu. Aku tahu kamu menyukai Shenwang. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Shenwang sekarang adalah priaku. Di hadapanku, kamu merayunya. Kamu yang tidak tahu malu. 2 tamparan. Sudah kubalas. Cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Semua yang kuinginkan sudah kudapat. Tunggu sampai Shenwang jatuh. Baru kita hitung dengan Jiang Xiu.
Benar-benar bodoh. Shen Jiarou. Hilang. Pasti Jiang Xiu. Merebutnya saat memukulku. Sekarang bagaimana? Sudahlah, tidak apa-apa, jangan khawatir, aku baru dapat kabar. Rapat pemegang saham tahun ini digabung dengan acara tahunan perusahaan. Kita bertindak di acara tahunan, sama saja. Kamu biarkan dia pergi begitu saja. Dia sangat menyukaimu, pasti tidak akan menggunakan cara yang begitu rendah untuk menyakitimu. Pasti ada yang menyuruh. Song Yu Huai. Hanya keributan kecil saja. Tidak bisa langsung mematikan. Tunggu dulu. Ada apa? Ini alasanmu mendorongku keluar. Siapa yang membuat Shen Jiarou tergila-gila padamu? Gaya pria tampanmu baru efektif untuknya. Kalau begitu, aku bisa menggunakan gaya pria tampan padamu. Kakak, begini ceritanya. Bos Shen, hari ini kok tidak terlambat. Bos Shen, dengar-dengar kamu sudah menikah. Kenapa tidak memperkenalkan? Ataukah identitas pengantin ini? Ada yang tidak boleh diketahui. Omong-omong, ini berkat kamu, kalau bukan karena kamu. Aku dan Shen Wang tidak mungkin bisa bersama. Benar juga, kalau bukan aku yang mengambilmu dari tong sampah. Kamu tidak akan bisa seperti sekarang. Jadi, gelas ini untukmu, biar kamu lihat baik-baik. Bagaimana aku bahagia dan sejahtera. Pergi. Benar-benar orang rendahan yang besar di tong sampah. Kemana-mana tidak tahu aturan. Tenang. Mereka tidak akan lama sombong, barang yang kuminta kamu siapkan. Sudah siap? Tentu. Aku ingin lihat, tunggu Jiang Xiu. Menjadi wanita yang bisa dihina oleh siapa saja. Apakah Shen Wang masih mau menerimanya, teman-teman? Semuanya tenang. Selanjutnya, mari kita sambut CEO perusahaan, Bos Shen, untuk memberikan sambutan. Aku pergi. Halo semuanya. Nona. Mari saya ganti minuman Anda. Pada kuartal ini, grup kami telah melampaui target KPI sebesar 15%. Tahap selanjutnya akan fokus pada bidang Z. Setiap terobosan adalah hasil dari kerja keras dan kebijaksanaan bersama dari grup dan semua orang. Nona, apakah Anda tidak enak badan? Bagaimana kalau saya antar Anda ke ruang istirahat di sebelah untuk beristirahat sebentar? Sepuluh menit lagi, saya akan bawa orang ke sini. Jiang Xiu, kamu juga mengalami hari ini. Terima kasih atas sambutan Bos Shen. Apakah kalian melihat istri saya pergi kemana?
Istri Shen sepertinya mabuk, mungkin dibawa oleh pelayan ke ruang istirahat untuk beristirahat. Terima kasih. Wah, sepertinya ada masalah di ruang istirahat. Masalah. Saya baru saja lewat ruang istirahat. Sepertinya ada yang berteriak minta tolong di dalam. Saya tidak berani berteriak. Bagaimana kalian cepat pergi ke sana untuk melihat? Inilah akibatnya jika kalian melawan saya. Dengar suaranya, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di dalam. Sepertinya sedang melakukan apa ya? Tadi pelayan bilang, istri Bos Shen sedang beristirahat di dalam. Kalian bilang orang ini. Jangan-jangan itu Jiang Xiu. Ini sedang main apa sih? Bos Shen dikhianati. Tahun baru berubah menjadi tempat penangkapan. Muka keluarga Shen sudah hancur. Bos Shen, pertama kamu absen dari rapat pemegang saham. Sekarang di acara tahunan ada skandal seperti ini. Kamu bahkan tidak bisa mengurus urusan rumah tanggamu sendiri. Mungkin kamu tidak bisa memikul tanggung jawab grup Shen. Ada skandal apa di keluarga Shen? Biar saya dengar. Jiang Xiu, kenapa kamu di sini? Aku akan membuatmu merasakan rasa malu. Ingin menyakitiku, maka aku akan membuatmu merasakan akibatnya. Kalau aku tidak di sini, di mana aku seharusnya berada? Kalau kamu di sini, siapa yang ada di dalam? Ingin tahu siapa yang ada di dalam? Buka saja pintunya. Kalau kamu di sini, mungkin pelayan salah dengar. Hari ini, semua pemegang saham Shen ada di sini. Kalau di dalam benar-benar Shen Jiaro. Rencana terbongkar, dia bisa saja mengaduiku, dan tamatlah riwayatku. Bagaimana kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam? Lebih baik buka pintunya dan lihat. Tidak perlu. Song Yuhuai, kau dan Shen Jiaro ingin mencelakaiku, tapi tak tahu. Jebakan ini juga adalah pisau yang mengarah pada dirimu sendiri. Kalau begitu mari kita lihat baik-baik, siapa sebenarnya orang di dalam. Bawa pergi. Bos Shen, Bos Shen, Bos Shen. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Waduh, ini kayaknya adiknya Bos Shen ya? Adik apa? Cuma anak yatim yang dibawa keluarga Shen beberapa tahun lalu. Dari luar, bukan hubungan darah sama sekali dengan keluarga Shen. Tidak ada hubungan darah dengan keluarga Shen, pasti kau. Pasti kau, Apa maumu? Kak Jie Zhenshiu. Dia yang mencelakaiku. Aku mencelakaimu? Katakan. Satu persatu, jelaskan dengan baik. Aku tidak tahu apa-apa. Nona Shen yang menyuruhku. Memberi obat pada Nyonya Shen, lalu membawanya ke sini. Kau mengada-ada. Jelas-jelas kalian yang mencelakaiku. Dia bohong, Kak. Jiaro, aku tahu kau suka Shen Wang. Sebenci apapun kau padaku, jangan sampai mencelakaiku seperti ini. Benar kan, sayang? Drama Queen. Shen Jiaro, mulai hari ini. Enyahlah dari kota Jiang. Song Yuhuai. Ini idemu, tolong aku. Memang, saat orang sudah terjepit, tidak perlu ditanya. Apa saja akan dikatakannya. Direktur Song, semua pemegang saham ada di sini. Tidakkah kau menjelaskannya? Song Yuhuai. Ini idemu, tolong aku. Apa yang kau omongkan? Jelas-jelas kau yang bilang. Kau suruh aku mencelakai Jiang Xiu. Kau bisa memanfaatkan opini ini untuk menurunkan Shen Wang dari posisi penerus. Kau bisa membuatku mendapatkannya. Kau juga bisa membuatnya kembali.
Jiang Ziyu, semua ini dia yang memaksa saya. Saya tidak berniat menyakiti Anda. Saya mohon, lepaskan saya. Saya tidak ingin meninggalkan keluarga Shen. Dia yang merencanakan semua ini, lalu Anda tidak bersalah? Bukankah Anda juga pelaksananya, Shen Jiaro? Semua ini, Anda yang menuai akibatnya sendiri. Panggil orang. Bawa pergi. Kakak, Masalah Shen Jiaro sudah selesai. Direktur Song, Anda benar-benar tidak mau menjelaskan? Yang dikatakan Shen Jiaro, itu hanya kata-katanya saja, tidak ada bukti itu fitnah. Tidak ada bukti berarti fitnah, lalu tadi di depan pintu. Bagaimana Anda bisa begitu yakin di dalam rumah itu saya? Tadi pintu bahkan belum dibuka, sudah bilang di dalam rumah itu Nyonya Shen. Bermaksud membuat kami salah paham. Bos Shen dan Naomi Shan. Tampaknya Shen Jiaro tidak salah. untuk merebut Shen Group menggunakan cara yang begitu hina. Song Yuhui memang bukan orang yang baik. Bos Shen, hari ini semuanya sudah jelas, kami sepakat memutuskan. Anda layak menjabat sebagai ketua Dewan Direksi Shen Group. Sedangkan Anda, perilaku buruk, cara hina, tidak pantas lagi berada di perusahaan. Mulai sekarang, Anda kami keluarkan dari Dewan Pemegang Saham. Mulai sekarang, Anda tidak ada hubungan apapun dengan Shen Group. Song Yuhui, selamat ya. Mulai hari ini, Anda akan kehilangan segalanya. Cepat pergi. Anda berniat melepaskannya begitu saja? Song Yuhui telah menyinggung Anda. Berarti di seluruh kota Jiang, tidak ada satu perusahaan pun yang berani menerimanya. Keluarga Song juga resmi bangkrut. Dia sejak kecil hidup enak, sekarang kehilangan segalanya. Masa-masa sulit ke depan masih banyak. Anda ingin dia hidup seadanya. Sudah tidak perlu repot-repot bertindak sendiri. Saya bahkan merasa jijik. Shen Wang, Jiang Ziyu. Saya pasti tidak akan melepaskan kalian. Hari ini kan Anda libur, kenapa harus ke perusahaan lagi? Ada rapat mendadak. Sejak Anda mengambil alih Shen Group, semakin sibuk. Setelah sibuk ini selesai, saya bisa menemani Anda. Kalau begitu saya pergi. Pergilah. Ada apa? Kamu datang buat apa? Bagaimanapun juga, kamu adalah adikku, sebagai kakak, aku datang menjenguk adikku. Bukankah itu hal yang wajar? Sudah dilihat. Bisa pergi. Sejujurnya biranya menggeserku, dulu aku mengajarmu seperti ini. Untuk melayani tamu, Sebenarnya kamu mau apa? mau apa? Aku ingin kamu dan Shen Wang mati. Kalau bukan karena kamu, Aku tidak akan sampai. seperti sekarang ini. Melawan Shen Wang? Hanya dengan kamu? Bagaimana? Shen Wang. Xiao Yuer, Adalah aku. Dia ada di tanganku. Xiao Yuer, kamu kenapa? Kalau kamu terlambat datang, dia akan hilang. Berani kamu sentuh dia sedikit saja. Aku akan bunuh kamu. Kamu benar. Aku memang tidak bisa melawan Shen Wang. Tapi dengan kamu di sampingku, itu berbeda. Xiao Yuer, kamu kenapa? Kalau kamu terlambat datang, dia akan hilang. Berani kamu sentuh dia sedikit saja. Aku akan bunuh kamu.
sudah sadar? Seharusnya dulu aku lumpuhkan kedua kakimu. Luka sebegini parah, masih bisa buat onar. Jiang Ziyu. Sudah diambang kematian masih sombong. Tapi tidak apa, hari ini. Aku akan menggunakan nyawamu dan Shen Wang. Untuk persembahan yang layak. Apa yang ingin kamu lakukan padanya? Lihat waktunya, Shen Wang seharusnya sudah dekat. Saat dia datang, kamu akan tahu sendiri. Jangan sakiti dia. Cepat juga kamu datang. Aku benar-benar menyesal, dulu melepaskanmu. Manny Isol. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Apa yang kamu inginkan? Menyuratmu? Bukankah kamu hanya ingin Shen Group? Tidak masalah. Aku janji padamu. Kamu lepaskan dia dulu. Jiang Ziyu. Lihatlah pria sepertimu yang kau pilih. Aku tidak mengatakan apa-apa. Dia malah menawarkan Shen Group padaku. Tapi, yang lebih menarik perhatianku daripada Shen Group adalah kalian berdua, hari ini hanya satu yang bisa hidup. Siapa yang akan kau pilih? Kenapa ragu? Shen Wang, bukankah kau paling mencintai Jiang Ziyu? Cintamu begitu murah harganya. Baiklah. Xiao Yuer, Shen Wang yang kau rindukan. Ternyata hanya begini. Maka aku harus membuatmu menderita sedikit. Mela. Aku janji padamu. Aku janji padamu. Kamu lepaskan dia dulu. Baiklah. Buktikan padaku. Kenapa? Takut ya? Jiang Ziyu. Kau bilang aku munafik. Tapi lihatlah ini, pria yang bilang mencintaimu. Dan rela mati untukmu. Yang dia pedulikan hanyalah dirinya sendiri. Dia lebih munafik daripada aku. Baiklah. Aku janji padamu. Sudah kuambil. Kebetulan. Terakhir kali Jiang Ziyu karena ini. Menusuk kakiku. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya. Ayo mulai. Kamu lepaskan dia dulu. Lepaskan dia dulu. Xiao Yuer, kau baik-baik saja? Shen Wang. Jangan kira aku tidak punya rencana cadangan. Aku beritahu padamu. Hari ini aku tidak berniat hidup, aku ingin kalian berdua mati bersamaku. Aku membawa bom. Cepat pergi, cepat pergi. Maka mari kita mati bersama. Jiang Ziyu. Xiao Yuer. Aku ternyata masih hidup. Sudah berapa lama kamu tidak istirahat sampai terlihat begitu lesu?
Kamu sudah bangun. Akhirnya kamu bangun. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi seumur hidupku. Xiao Yuer. Song Yuhuai. Dia dikirim ke rumah sakit jiwa, nyawanya terselamatkan. Tapi cacat seumur hidup. Dia tidak akan pernah keluar lagi seumur hidupnya. Ini. Untukmu. Sejak kapan kamu mulai menyukai hal-hal ini? Selama kamu koma. Aku memikirkan banyak hal, aku sangat takut hal-hal ini terjadi lagi. Jadi aku berpikir, lebih baik aku mengikatmu di sampingku. Tapi bukankah kita sudah menikah? Xiao Yuer. Xiao Yuer. Mulai hari ini, kamu lagi Jiang Ziyu yang nekat. Duniaku bebas untuk kamu jelajahi. Shen Wang. Terima kasih. Shen Wang, terima kasih. Terima kasih telah mencintaiku.